Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Simak terus ya videonya. Pada persiapan kemerdekaan, tepat tanggal 1 Maret 1945, pada saat itu dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Regimen Wedyodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Nah, itulah mengapa tiap 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua ini bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Pada 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara yang setelah beberapa perubahan menjadi Pancasila seperti yang kita kenal hari ini. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang di penghujung Perang Dunia II terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Moh Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Penggasahan Timur. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian desak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sampai dengan terjadinya kesempatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.
Perumusan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi mulai disusun dan selesai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh penting, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Paragraf pertama, teks proklamasi diusulkan oleh Ahmad Soebardjo, sedangkan paragraf kedua merupakan usulan dari Muhammad Hatta. Setelah itu, naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tersebut ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maedi di Jalan Meiji Dori, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domai. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domai diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat